Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita langsung nyelam ke bab 32 dari The Road Less Stupid karya Keith J. Cunningham. Fokusnya mengoreksi model bisnis. Anda mungkin pernah ngalamin ini kan, untung turun, arus kas seret, naluri pertama pasti, wah jual lebih banyak, gitu kan? Tapi apa benar itu solusinya? Nah, sumber ini justru menantang pemikiran umum itu. Jadi bukannya cuma ngegas jualan, Cunningham ini nyaranin kita mundur dulu, periksa mesinnya, ya, model bisnis Anda itu. Mesinnya ya? Iya, bisa jadi model yang jalan sekarang ini udah, gimana ya, udah nggak pas lagi, atau perlu dirombak total. Oke, ini menarik nih. Jadi, misi kita kali ini kita bongkar kapan dan gimana kita harus evaluasi ulang model bisnis kita ya, pakai panduan bab ini. Betul. Kalau gitu, kalau masalahnya bukan cuma volume jualan, gimana sumber ini nyaranin kita mulai evaluasinya? Dari mana mulainya? Gini, pendekatannya itu cukup mendasar sebetulnya. Ada 5 pertanyaan kunci buat ngetes kesehatan model bisnis Anda. Ini penting, biar kita lihat gambaran besarnya. 5 ya? Oke. Apa aja tuh? 2 yang pertama fokus ke investasi Anda. Berapa banyak sumber daya, waktu, tenaga, uang yang Anda keluarin. Terus untuk periode berapa lama investasi itu? Itu aja udah lumayan ya. Harus tahu persis apa yang kita tanam. Oke, terus? Nah, selanjutnya kita lihat hasilnya. Dari investasi tadi, berapa banyak pendapatan yang dihasilin? Dan ini penting banget nih. Pendapatan itu cukup nggak buat nutup semua biaya, plus ngasih untung yang sepadan sama usaha dan risiko? Wah, untung yang sepadan ya. Iya. Terakhir, yang juga krusial, apakah investor awal, ya yang nadi modal di awal tadi, dapat ROI yang oke, yang superior, sesuai harapan mereka? 5 pertanyaan itu, wah benar-benar bikin kita mikir lebih jauh dari sekedar angka jualan harian ya. Banget. Jadi kalau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu katakanlah kurang memuaskan, berarti masalahnya bisa jadi bukan cuma tim marketing yang kurang keras usahanya. Gitu. Bisa jadi banget. Sumber ini kan nekenin penyebab model bisnis bisa rusak itu macam-macam. Contohnya gimana tuh? Ya mungkin target pasarnya emang kekecilan, atau harga jualnya kerendahan, atau malah biaya buat dapetin dan ngelayanin pelanggan itu kegedean, bengkak gitu. Oh, oke. Atau bisa juga biaya produksinya naik terus, atau jalur distribusinya udah nggak efisien lagi. Nah, ini seringkali bukan cuma soal taktik jualan doang. Dan ada tanda-tanda spesifik nggak sih yang disebutin sumber ini yang nunjukin kita mungkin udah ketinggalan sama model bisnis kita sendiri? Ada. Salah satu sinyal yang paling jelas itu, ya ketika pertumbuhan bisnis justru bikin profitabilitas sama arus kasnya makin rendah. Loh, kok bisa gitu? Aneh ya? Iya, paradoks kan? Atau ketika operasional bisnis mulai terasa penuh drama, banyak inefisiensi muncul di sana-sini pas bisnisnya makin gede. Itu tanda mesinnya mungkin udah nggak kuat buat kecepatan atau beban sekarang. Jadi drama operasional itu bisa jadi tanda ya? Oke. Jadi pesan utamanya buat Anda yang dengerin nih ya, kalau profit rasanya seret, padahal kayaknya jualan jalan terus, jangan buru-buru nyalahin tim sales atau marketing aja. Tepat sekali. Ini waktunya ngecek fondasi, ngecek mesin bisnis Anda itu. Mungkin perlu perbaikan mendasar, bukan cuma nambah kecepatan. Bener juga. Kan kata Cunningham di buku ini, nerusin bisnis seperti biasa itu seringkali bukan solusi kalau modelnya udah bermasalah dari akarnya. Oke, jadi apa artinya ini semua buat Anda, para pendengar? Kalau Anda ngerasa bisnis kok nggak seprofit yang dibayangin ya, padahal penjualan kayaknya oke-oke aja, mungkin ini saatnya buat berhenti sejenak, lihat lagi cetak biru bisnis Anda. Betul. 5 pertanyaan tadi itu bisa jadi titik awal yang bagus banget. Coba deh identifikasi area mana aja investasi Anda nggak ngasih hasil yang diharapkan. Atau biaya mana yang sebenarnya nggak efektif buat dapetin atau nahan pelanggan. Analisis itu bisa ngebuka banyak hal loh. Sip. Dan sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang cukup provokatif dari sumber ini buat Anda renungkan. Coba bayangkan gini, kalau dewan direksi Anda hari ini mecat Anda, terus nunjuk CEO baru, kira-kira perubahan fundamental apa ya yang bakal dilakuin CEO baru itu ke model bisnis Anda? Pertanyaan bagus. Iya kan? Pertanyaan hipotetis itu bisa jadi pemicu buat ngelihat bisnis Anda dari kacamata yang benar-benar baru. Dan mungkin jadi kelihatan jelas apa yang sebenarnya perlu segera dibenahi. Menarik.
Ya, sampai jumpa lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.